kembali dalam acara Oncek-Oncek Legend hari ini. Dan tentunya kita masih berbicara masalah keaktoran. Jadi seorang aktor ini jebol angel tenan. Kita kemarin sudah belajar dengan Bapak Widaya. Tapi memang yang namanya aktor sangune oke. Nah, untuk hari ini kita memang sengaja menghadirkan narasumber yang luar biasa. Mau tahu? Ini Mas Dr. Andes KRT Stefanus Prigel Siswanto MHum. Itu yang biasa kita sebut Mas dari Jangkring itu. Nah, bagaimana keseruannya dia membagi ilmu kepada kita? Yuk kita lihat Mas Dalijo untuk memaparkan ilmunya masalah keaktoran. Mas Dalijo, tepuk tangan buat Mas Dalijo. Nggih, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu ingkang sami pinanggih. Wekdal ingkang mirunggan sae. Bahasane campuran non nggih. Iya, nggih. Menika mujudaken salah setunggaling kanugrahan mbok bilih nembe menika kula sowan mriki. Nuwun sewu Pak Dimur. Nuwun sewu Mawidayat ingkang wonten mrika, ugi para senior-senior menika mboten kok junior, malah senior-senior sedaya. Malah pemain ketoprak gamben-gamben. Mbok bilih keaktoran menika menawi menika nggih namung sharing nggih. Oncek-oncek mbok bilih kula piyambak namung nderek sinau kemawon. Nderek sinau sesarengan mangke menawi wonten kekiranganipun nggih mbok bilih kula dereng gaduk dumugi mriku ning monggo mangke sesarengan sami-sami ngonceki menika keaktoran menika ugi apa geng nesu ya. Wong senengane muring-muring. Mumpun kula teng mriki mawon mboten napa-napa. Sing ra iso siji sila ngeten iki mawon. Jadi pada dasarnya mbok bilih panjenengan sampun nate mireng ya. Menapa ingkang dipun ngendikaken para kinor rumiyin angger-ugeripun ketoprak menika dasaripun ketoprak utawi sebagai pemain ketoprak itu apa to sing dicekel kudune. Mbok bilih panjenengan sampun pirsa. Greget saut salah greget saut ora greget saut sambung rapet salah gumun nges sampun nate mireng nggih sampun dereng. Nah, seorang pemain ketoprak menika kedahipun nyepeng menika greget saut itu hubungannya dengan pocapan vokal greget saut. Walaupun sekarang dasarnya sudah pakai naskah misalnya, tapi kalau sudah di panggung itu harus improvisasi, itu yang perlu jadi greget saut. Bagaimana kita bisa bermain dengan teman, bisa bermain dengan lawan main. Karena sebuah pertunjukan ketoprak itu tidak pertunjukan individual. Jadi pertunjukan yang kita bermain kolaborasi dengan pemain yang lain. Jadi kalau ada pemain terbaik itu berarti sosok pemain itu bisa mengadakan sambung rapat atau greget sautnya ini dengan pemain yang lain. Dalam vokal misalnya ono kancane sing umpamane ora apal naskah atau kalaupun itu tidak di naskah misalnya lali, kita bisa langsung mengisi dialog itu. Niku jenenge greget saut. Terus sambung rapat, seorang pemain itu harus mampu untuk mengembangkan pola garap, sambung rapat alur satu ke satunya, alur satu ke berikutnya, ngaten ya. Terus salah gumun, nah ini yang ditekankan pada keaktoran. Sederhana kok piyayi dulu itu salah gumun itu artinya salah ning gumunke. Umpaminipun Mas Dipoyono menjadi seorang atau didapuk dadi Haryo Penangsang misalnya.
wah mainnya apik banget, 99,sekian% kondo penonton mau apik banget, apiknya gondi lah, ini perlu ditintingi. Salah gumun, salah wong, mosok Aryo Penangsang kok Mas Dipo, mosok Aryo Penangsang ini ngono kuwi apa mbiyen? Oh ya aku ora ngerti. Oh ya urung tepung gitu. Salah sebenarnya memainkan sesuatu yang salah, tapi karena tidak identik dengan aslinya, ning ndadekake gumune para sing mirsani menjadi gumun. Timbul imajinasi dari penonton bahwa nek ngono Aryo Penangsang mbiyen ngono kuwi ya no. Mula bukane mbiyen ya ngono kuwi Aryo Penangsang. Maka terus secara otomatis pertunjukan berikutnya nih Aryo Penangsang itu nganggo bringos tempelan sing kandel, wonge gagah gede dhuwur dan walaupun ora gagah gede dhuwur. Nah Mas Dipo jane ora gagah gede dhuwur. Ning nek dadi Aryo Penangsang ning panggung kebak gitu loh. Lah ini sebuah sesuatu yang sangat menarik untuk kita oncai bersama-sama bagaimana kekuatan seorang aktor ini sangat dipertaruhkan dalam bermain. Kemudian nges itu adalah merupakan satu kesatuan dari semuanya bahwa pertunjukan itu menjadi bagus karena saling mendukung keaktoran menika. Nah, kemudian kita flashback lagi opo to jane aktor. Saya cerita sedikit dulu sewaktu saya ada penelitian tesis saya di ketopraknya Pak Siswondo, Siswo Budoyo. Itu biasanya jam 6 atau setengah 6 itu penuangan. Jadi nggak ada naskah, memang ketoprak panggung nih, penuangan kepada para pemain sesuai dengan dapuane, ditulis ning bor dapuane. Dalijo tadi Aryo Gagak Rimang misalnya sesopo. Aryo Gagak Rimang jaran. Setelah penuangan, nah itu biasa memasukkan karakter. Setelah penuangan ke boknya masing-masing. Jadi boknya ini Dede, ini boknya ini Pak Sis, terus kemudian ini siapa pemain yang lainnya masuk ke tempat riasnya itu. Tempat riasnya ini sono koperi dewi-dewi. Jadi setelah rias begini ini selesai itu nuwun sewu, kalau Pak Sis misalnya menjadi Aryo Penangsang ya selesai rias itu beliau sudah menjadi Aryo Penangsang. Nunggu silo yang ngudut ya. So, juga wedang gue. Ini sudah menjadi Aryo Penangsang beliau. Jadi memasukkan karakter itu sejak selesai penuangan kemudian berias ini pun sudah memasukkan karakter. Jadi kalau sudah duduk di kotaknya Pak Sis itu sudah aku Aryo Penangsang dudu Siswondo lagi. Dengan dasar begitu kita mulai ada riset. Kalau kita sudah menerima casting atau dapuan, ya kita harus belajar latar belakang tokoh yang mau saya mainkan ini bagaimana toh, kira-kira gambarannya piye, sugestinya piye. Tidak hanya pada diri sendiri, karena kekuatan itu bisa dari internal dan dari eksternal. Kekuatan membangun sebuah karakter itu tidak hanya dari internal kita, tapi eksternal. Eksternalnya apa? Kanan kiri kita itu semua satu tobong, misalnya satu grup ketoprak, itu guru kita semua. Jadi kalau kita ingin menjadikan dapuan kita itu sempurna, selain sugesti power yang ada pada diri kita sendiri bahwa saya bisa melakukan ini, ya nuwun sewu, nyuwun pirsa kepada yang senior, blangkonane dialoge piye, kira-kira biyen iki piye, yang menjadi pemanahan dulu gimana toh yang dulu. Itu salah satu upaya untuk memasukkan karakter. Kemudian juga tidak hanya pada pemain di atas panggung, ning karo kerawitan ya kudu bisa manjing ajur-ajir. Karo Pak Murjono nek ora nyelondoi ramanut nembang mesti diklerokke. Blerokke. Nah, ini merupakan sebuah upaya untuk kita menjadi seorang aktor yang baik. Panjenengan harus ikhlas untuk menjadi siapapun. Nah, kemudian seorang aktor yang baik itu harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Seperti tadi saya katakan, sesama. Walaupun seorang pemain itu mempunyai
panutan atau istilahnya orang yang diidolakan. Wah, pokoknya aku nek dadi pabelan ki nek ora kaya panjenengane Romo Dayat ora. Pokoknya sing tak ge panutan ki Pak Dayat. Pak Widayat, yo suarane, yo gesturnya atau apa. Ning Pak Dayat piyayine paling lencir kuning luruh dan itu pas jadi, atau seorang Bambangan walaupun pabelan rada lanyap sithik pas. Lah ning aku ki umpamane aku wetengku gede anu kaya Pak Dayat piye? Tapi saya mengidolakan beliau. Nah, yang kita tarik kesimpulan adalah saya mengidolakan beliau, itu tekniknya yang diambil. Tekniknya bagaimana? Lalu kemudian tak terapkan dengan awakku dhewe. Mengidolakan tokoh seseorang, mengidolakan siapapun, tidak hanya satu orang, lebih dari 2, 3, 4, 5 orang. Tidak harus seperti beliaunya. Ning percaya karo awakmu dhewe bahwa saya pasti bisa seperti beliau. Saya mengambil beberapa teknik ucapan, kemudian teknik tembangnya, kemudian gesturnya bagaimana. Dan saya harus mengorbankan diri luluh dadi siapapun. Nah, menika wonten ngaten. Jadi intinya adalah ilmu ikhlas untuk menanggalkan siapa saja atau apa saja yang menjadi predikat kita di luar panggung. Setelah kita mendapatkan casting, kita harus luluh, ajur, manjing di situ. Kudu menjadi, jangan hanya sebagai. Mbak Oki sebagai Ratnaningsih, garwanipun Pangeran Diponegoro. Wah, isih ketok Mbak Oki ini guys. Isih ketok Oki nih, tuduhan. Itu berarti belum. Misalnya begitu. Ikhlas dalam arti mengorbankan predikat di luar panggung, kemudian mengorbankan jati dirinya atau gestur sebenarnya. Misalnya seperti Mas Adi yang baru datang, piyayinya gagah, pideksa, putih, rada buntut, tur bagus. Nah, satu saat Mas Adi harus nun saya panjenengan jadi wedono yuyu rumpung, Mas. Waduh, wis ngono sik. Waduh ki waduh bukan berarti abot dadi wedono yuyu rumpung. Aduh, aku kudu maca elek iki. Lah aku didelok wong akeh maca elek iki. Padahal yangku nonton pamane ngono. Lah itu sebuah unek-unek yang ada di sini Anda sudah nggak berhasil. Itu awal dari kegagalan panjenengan jadi seorang aktor. Nek dadi yuyu rumpung ya kudu lepas adine. Aku menjadi yuyu rumpung rami sebagai. Aku ben didelok wong iki aku yuyu rumpung. Yuyu rumpung ki piye to? Takon karo para sepuh-sepuh. Terus syukur saurunge nek wis ngerti dapukane sesuk arep anu seminggu saurunge goleki referensine. Belajar. Tidak lepas dari sebuah riset atau penelitian. The Craft, Sid Mulder itu di dramaturgi yang pernah saya baca antara bintang dan aktor ini beda. Bintang, nuwun sewu bintang, yang dikenal masyarakat hanya menjadi satu karakter saja. Umpamane nek dadi gagah antagonis, ya mung antagonis tok. Alusan ora wangun, apa neh dadi batur ora gelem, apa neh dadi mban ya ora gelem. Aktor yang baik wayang sak kotak ki nek iso kabeh. Ora ming casting lanang, casting dadi mbane nek iso ya iso. Gitu. Itu kalau di ketoprak namanya klawer. Nggih mo. Wonten ketoprak klawer nggih. Oh ya wis. Itu namanya klawer. Jadi klawer itu anake ketoprak sing lahir ning Tobong. Mergo sekolah ndelok dari umur balita sampai dia dewasa atau remajawi ngerti kabeh peran-peran. Dia bisa melakukan apapun peran yang ada di
wayang tobong itu. Peran antagonis, protagonis, tritagonis, bahkan dia karo laki-laki dadi mban we gelem iso, dagelan we iso. Niki yang semuanya. Biasanya nek ketoprak tobong ki mbiyen mantan rol ki dadi dagelan. Bayare luwih akeh. Nenek tukang ngerek geber engko dadi perjurit sik. Pertama sing ora omong. Engko nek setahun lagi omong injih sendika sinuwun kuwi tok. Engko setahun berikutnya lagi omong apa. Itu trap-trapannya anu apa namanya? Panjang. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa kita menjadi seorang aktor itu pertama kita harus mampu untuk mengolah gestur, mengolah diri kita, kemudian onto wecono sesuai dengan greget saut itu tadi dengan lawan main kita, kemudian sambung rapete, alurnya misalnya berbalik atau alur yang tidak berjalan itu kita bisa mengantisipasi. Yang kedua harus bisa, yang ketiga harus bisa menjadikan salah gumun. Nges ini yang keempat. Ngaten. Modal dasarnya apa? Harus ikhlas, berani menanggalkan semua predikat yang di luar panggung, hanya satu pada saat melaksanakan itu ya itu karakternya yang harus dipelajari. Nek dadi alusan ya mesti otomatis modalnya rada bagus sithik. Senajan kok pupure dikuandeli. Terus antagonis ya dia punya. Kemudian tidak serta-merta kalau antagonis itu kudu mengkereng terus ya. Karena orang itu pasti punya struktur dramatik emosionalnya. Umpamanya Aryo Penangsang sih gampang we. Aryo Penangsang pada waktu adegan pertama ketemu harus soreng-soreng sih. Wih ya biasa. Ora kok Aryo Penangsang metu saka wing kono wis soreng-soreng metu saka wing iki. Kok cicilan iki ngopo? Aku antagonis kok. Aku ya kudu metu kudu serem sik wajahku. Nah, padahal nggak ada sebab akibatnya. Metu sama aku maling. Kok cicilan ngene iki lho. Itu kan belum ada sebab akibatnya. Ngopo ndak mendelik-mendelik ngono. Gitu. Nanti kalau sudah struktur dramatiknya itu menaik, soreng wis nglapurke ngene malah kula meneh mboten pun dukani maupun paringi kekocang. Oh, ngono. Lah iki rada mendelik wis sithik sik. Supaya nanti saat adegan iki setiap adegan itu ada struktur dramatiknya yang ngebom gitu loh. Ngene saurunge wis bengok-bengok dhisik. Metu saka panggung soreng. Wih pecicilan ngopo iki? Gitu. Nesu sik saurunge ana masalah. Bareng ana masalah malah ra nesu. Aco to kuwi. Ha. Monggo panjenengan pilih yang mana. Ngaten menika menawi kula. Lajeng kemawon interaktif. Nah, panjenengan menawi mboten mundhut pirsa. Nah, kula nggih badhe nyuwun pirsa panjenengan. Menika apa? Paparannya seperti ini. Oh, Mbak Zuzi Similekidi. Umpamanya pas wonten pementasan gitu, kita misalnya berdua saya sama Pak Demur. Gandrung. Turun gandrung. Umpami. Nggih. Saya memerankan si A, Pak Demur. Saya Sucipi. Apa ngene perane apa? Si A iki aku ora mudeng. Saya sudah serius memerankan sesuai dengan karakter. Lalu Pak Demur kok ora iso nimbangi, padahal saya sudah menentang. Chemistry-nya. Saya sudah menentang. Kono kok ora iso nimbangi itu kayak saya kok koyo mati kutu. Niku terus pundi cara mengantisipasi. Itu jane ya biasa ning masalah rumah tangga.
Niku pun biasa-biasa umop ya bareng lah umop ya. Itu tidak lebih dari panjenengan sebelumnya melakukan itu lebih baik ada brainstorming. Brainstorming menika kesepakatan kita paling ora ki omong Mas engko ngene ya. Mas engko ngene. Panjenengan akan gagal keaktoranmu karena lawannya tidak bisa mengimbangi. Dengenek-ngenekke kudune sing gandrung ki sing lanang kok malah sing wedok sing nyesek malah sing lanang meneng wae. Lah, biasanya sok salah casting gitu, salah dapuan ngeten. Itu sering terjadi. Kalau ya nggak ada waktu untuk bertemu lah gimana lagi ketemunya ya di atas panggung itu. Bagaimana mengantisipasi panjenengan nek wis umum 90 dhek kok ming 40 wae ora tekan. Otomatis kudu ngedukke, Mbak. Nanti kalau tidak didukke, frekuensinya nggak sama, itu nanti panjenengan ketok overacting. Malah sing ketok elek jenengan. Gitu. Harus didukke umpamane, nek wis kepepete ora iso didukke ya wis keploki bokong tinggal lunga. Tapi sayogianya sebelum bermain pun nek ning tobong misalnya nggih tasih wonten kok nggih ora ketang pirang menit panjenengan coba nek dijak rembukan brainstorming sik utawa kangsenan sedilit ngono. Kira-kira piyayine iki piye? Karena ada pemain ketoprak iki ya ora iso nih sok angkuh lho. Anu nuwun sewu Pak, mangke adeganipun kados pundi nggih? Menapa panjenengan kene nyelondong mamane nyelondong. Ngono karo udut kae nggih gampil mengke teng dhuwur mawon. Lah iki penyakit ngene iki. Iki penyakit ngene iki, penyakit nek ora engko sing mati kutu dheke dhewe mergo ya ora iso nanggapi utawa sing dijak main bareng iki sing cilaka. Pun gampang mungkin ndur panggung jangan begitu. Nah, itu masalah-masalah yang kadang menghambat untuk kita bermain total. Mas Dipo, moga Mas Guru. Wah, iki Mas Dipo ki ilmune luwih akeh. Kula niku mah nyinau jenengan. Monggo Mas. Mbak. Enggak Mas Dipo. Ya Mas Dipo badhe mundhut pirsa monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menapa ingkang dingendikaken Mas Dalijo luar biasa. Ya artinya memang ini kebetulan saya baru penelitian terkait dengan salah gumul. Tapi pada dasarnya kalau penelitian itu kan tidak hanya sekedar mendefinisikan arti salah gumul, tapi barangkali mungkin secara mendasar itu kan saya harus mengulik dari mana istilah itu terciptakan. Sebenarnya ada dua salah lagi yang memang ini belum berani saya sampaikan karena itu memang saya jujur itu masih rahasia karena itu jadi objek materi saya. Jadi ada tiga salah apa dan salah gumun. Salah ning gumunake. Nah, menawi ini mungkin ada contoh-contoh lain yang lebih spesifik untuk bisa menjadikan gambaran kita semua. Contoh-contoh di dalam acting salah gumun misalkan gitu. Karena ini kan konteksnya adalah keaktoran. Atau mungkin salah gumun itu bisa masuk pada konteks penyutradaraannya gitu. Tetapi karena ini kita berbicara keaktoran Mbok Menawi mungkin sesarengan kemawon artinya mencari ini karena ini penting banget untuk menjadi referensi kita sebagai pelaku ketoprak sih terkait dengan salah gumun sehingga nanti ketika ada pintas saged dicake. Artinya kita melakukan kadang-kadang kelemahan seniman-seniman di Indonesia itu khususnya tradisi itu kita tidak pernah mencatat sehingga tidak terdokumentasi secara abadi. Nah ini kita memulai dengan oncek-oncek legen Mbok Menawi tidak hanya didokumentasi dalam wujud video yang disimpan di YouTube, tetapi ini mungkin bisa menjadi part-part atau bagian-bagian data yang itu nanti bisa didokumentasi di SKMY untuk
sebagai literasi gitu. Kebiasaan seniman-seniman tradisi kita itu kan kita melakukan orang ngerti apa sih dilakoni. Niki anu gitu, tapi tidak semuanya. Tapi saya melihat dari berbagai sudut pandang, aku ngelakoni ini jenenge apa gak paham. Oh ini jenenge lampah pocong, laku dodok, maman itu ora paham jenenge. Padahal dheweke nglakoni ngono. Nah itu kan penting untuk sebagai kata. Makanya kembali lagi misalkan ada nggak beberapa contoh-contoh yang lebih spesifik Mas Talijo terkait dengan salah gumun. Nggih. Mekaten rumiyin. Salah gumun. Ya tadi gampangannya orang-orang dulu itu salah gumun. Sesuatu yang menjadikan orang itu heran, terheran-heran padahal itu salah. Dia mungkin salah, ya ora salah, wong itu dapuan. Ora kaya asline. Umpamane Mas Dipo joget apa? Minak jinggo. Minak jinggo wagah kae. Lah padahal itu kan beda. Minak jinggo joget karo minak jinggo neng jogetane minak jinggo di ketoprak. Tapi orang tidak mengatakan bahwa itu salah. Mas pun juga minak jinggo gagah. Ini begitu mangkat breng ini ana. Ha. Iki wis minak jinggo. Sedikit poin aja, sedikit poin kecenderungan minak jinggo ki ana sithik ning gagah. Nah, itu kadang menjadi perdebatan kita. Itu dudu tari minak jinggo ya sing ning panggunge lho. Metune karena apa? Minak jinggo gawe gagah itu interpretasi, itu merupakan sebuah personifikasi dari apa yang ada dalam pemikiran sang koreografer ataupun sutradara. Nek neng ketoprak, nek junjung sikil aja dhuwur. Itu dalam kancah panggung. Ning nek tari beda. Ramadan siapa? Ramadhani siapa? Don Mardani. Kalau joget Gatotkaca nggak perlu pakai brengos. Ora perlu nganggo probo. Cukup dengan stagen, jarik, beksa Gatotkaca. Wong ya tetep bisa salah gumun kok. Kuwi lho gesturnya Gatotkaca ya ngono kuwi. Ngaten sementara yang bisa saya sampaikan. Komparasi ya antara tari kemudian film ketoprak. Mas, tadi sudah dipaparkan begitu detailnya tentang keaktoran ketoprak. Intinya saya rangkum tadi ketoprak kita fokus di pemanggungan dengan media panggung gitu ya. Sementara perkembangan ketoprak sekarang ini sungguh luar biasa, baik dari sisi genrenya, demikian juga dari sisi media penyajiannya. Kalau tadi di panggung sudah dijelaskan, nah sekarang apakah ada bedanya pola acting di panggung dengan di televisi? Karena ada juga ketoprak televisi yang sekarang berkembang marak juga di sekitar kita. Kalau ada, perbedaannya di mana? Atau pola-pola actingnya, titik beratnya di mana jika ada? Pola acting di panggung itu seperti ini, pola acting di televisi ini seperti inilah ya. Yang di televisi ini dititik beratkan pada apanya? Atau matur nuwun Mas Talijo. Antara di panggung dan di televisi itu jelas sangat berbeda karena tempatnya juga berbeda, teknik pengambilannya juga berbeda, penontonnya juga, media yang ditonton berbeda. Misalnya ketoprak panggung, dari kekuatan gestur seorang aktor ini sangat menentukan di panggung. Satu, bagaimana dia bisa memoles dirinya menjadi peran yang dia perankan.
memoles dirinya secara wantah dulu ya, cara wadak. Jadi didelok ke panggung kayak penonton bisa membedakan, oh kayak Damarulan, oh kayak Patih Logender, kayak anuan. Di panggung bisa dari jarak jauh, bisa menangkap sang aktor pemain itu. Kemudian lebih meyakinkan lagi suaranya, vokalnya. Pemain di panggung dan di televisi beda. Pemain di panggung walaupun sudah dibantu dengan sound, kekuatan dari vokal pemain di atas panggung harus bisa sampai di belakang sana. Misalnya panggung proscenium dengan panjang tempat penonton itu menampung 700 atau 1000 penonton begitu, suaranya harus bisa sampai ke belakang. Itu dibantu sound. Itu sudah masih dibantu sound ya. Kemudian kalau teater zaman dulu, kekuatan suara ini sungguh sangat menentukan, harus bisa sampai ke belakang. Aktor yang dur panggung ana sing nesune ora jelas suarane. Buat yang wok ngono tok. Mongko leh nesu leh ngetokke pambudidaya ki ora umum. Emosi tenan, umpamane kowe mangir karo sapa musuh ning ora jelas suaranya. Itu yang meluluhkan keaktoran mereka. Kemudian nangis. Arep nangis mergo iki sebuah tontonan, ya sing cetha suarane. Wala pakne ora cetha. Ana sing nangisi berok-berok, wong wedok nangisi wong lanang iki ana. Berok-berok ngono kuwi ning ora cetha suarane. Bisa jadi keras. Lawan main deket hanya 3 meter misalnya. Karepmu kuwi kepiye diajeng karepmu kepiye? Bang, ini karena apa? Kita dituntut untuk yang belakang denger. Arep kuwi cedak. Ini jane dimatke iki kaya wong budhek lho. Dadi pemain iki budhek kaya omongane mesti banter-banter. Karena itu tuntutan untuk sampai ke sana. Ini di panggung. Tapi kalau di televisi tidak bisa. Kemudian di televisi pun kalau di panggung itu harus rias, harus tebal. Aksesoris harus jelas sesuai dengan karakternya. Tapi kalau di televisi rias harus hampir natural. Soalnya kuwi ana kukul sithik ngene ning kamera iki ketok jeblot banget ngene di close. Itu dari segi rias, tipis-tipis wae. Mun nek riase kandel kaya panggung, jenengan ning televisi ketok kaya wong diantemi kae. Iki malah rupane paling pletot kae. Terus dadi tidak pas karena itu beda media. Kemudian suara vokal ya ora kudu bengok-bengok kaya ning panggung. Nek umpamane lawan mainnya dekat, kepiye to diajeng? Aku ora ngerti karepmu ngene iki wis masuk iki ning TV. Omong klesik-klesik wis masuk. Klesik-klesik ning sesuai dengan emosi yang disampaikan. Ora kok mergo terus kuwabeh klesik-klesik mergo iki sithik wae krungune ya ora. Ya kita berbicara seperti arahan sutradara tapi tidak sekuat seperti yang di atas panggung. Itu dari segi rias, dari segi kostum, kemudian gestur juga hampir sama dengan yang di proscenium. Kita tidak boleh membelakangi penonton. Kalau penonton dari sana, kalau kita ngomongnya begini dengan lawan mainnya, penonton lihat dari sana, otomatis ini nggak menguntungkan juga. Gesturnya harus dipindah. Nganggo tangan kiwa rapopo, karena ini menguntungkan di daerah nyamannya seorang pemain, biar kelihatan di sana. Kalau kamera di sini, televisi kamera 3 di sana, ya kita berusaha untuk ibaratnya itu penonton. Bagaimana kita bisa muka ini frontal ke penonton. Walaupun nanti kalau itu di studio, kita syutingnya di studio dengan di open air atau di alam terbuka, ini beda juga. Tetap beda. Kalau di arena terbuka itu kamera yang bergerak,
jenengan nggak usah memikirkan nanti segi keuntungannya ini menghadapi penonton atau kameranya di sana, ndak. Karena kameranya mobile. Arep-arep rono kameranya saka kono ya iso, arep malah saka dhuwur ya iso, Tapi kekuatan suara ada perbedaan antara panggung dan televisi, kemudian riasnya demikian juga. Oke, Mas Darjo, Brigadier Periksa. Untuk memerankan bagaimana kita bisa menjiwai aktor misalnya didapuk sebagai Mangir, dan untuk mengetahui karakter Mangir itu hasil dari penuangan, dan bagaimana kita itu bisa menjiwai sehingga apa yang dilakukan bisa menggetarkan jiwa daripada si pemain itu sendiri, sehingga penonton itu larut dan kagum untuk melihat si aktor itu. Matur nuwun. Harus luluh. Aku ki dadi apa? Harus sadar diri. Dadi Mangir sedikit banyak setelah tanya kepada orang-orang yang kalau kita sudah punya interpretasi sendiri, apa pendapat dari para sesepuh senior itu nanti jadi pertimbangan. Tapi alangkah baiknya sebelumnya memang ada sebuah penelitian riset, maos buku, kemudian Mangir ki sak tenane luruh lanyap apa magak apa antara luruh dan lanyap. Nesune Mangir ki sepiro, nesune Arya Penangsang ki sepiro. Harus ada referensi. Referensi yang untuk kita sendiri. Kemudian juga jangan malu untuk melihat ataupun bisa mengambil teknik-teknik dari yang sudah dilakukan oleh para senior-senior kita yang dulu. Apalagi tokoh fiktif yang notabene-nya bukan sejarah. Damarulani piye to? Umume ngono kae. Wah, aku kok pengen rada nganu ya, Damarulani ki rada dadi gagah iki ora gagah kemayu nih, gagah lanang tenan. Ada interpretasi di sini. Nanti kalau ditanya orang, "Lho, mau kok Damarulanmu ora kaya Darmadi yang nglakoni wingi to?" Ora ya, aku nek anu ketoke ngene ngono kuwi. Jadi ada sebuah argumentasi di mana itu nanti menguatkan keaktoran panjenengan. Tokoh-tokoh fiktif loh. Tokoh fiktif. Kemudian Minak Jinggo juga begitu. Minak Jinggo yang ketoprak. Saya seperti itu ada di YouTube juga yang dulu pernah. Terus aku kok joget nang dhuwur kendi. Oh kaya tari bondan. Itu bukan nggak ada alasannya, ada. Zaman dulu itu pemeran Minak Jinggo yang dari Solo juga itu pernah naik di atas mancik kendi, nyoba tak terapke kan gitu. Jadi punya argumen, tidak asal. Misalnya Arya Penangsang sewaktu berbuka puasa dan makan, nanti ada pekatik yang diperung kupingnya itu. Ora kudu Arya Penangsang nganggo abang-abang terus. Itu kan hanya simbol merah itu. Biyen sing sak tenane Arya Penangsang nganggo abang-abang duwe klambi abang tenan apa ora? Ya ora mesti. Itu simbol antagonis, simbol kekerasan, simbol keberanian, simbol. Pada waktu berdondi dengan Hadiwijaya memang kalau memakai merah itu ketoke ya. Itu hanya menguatkan karakter simbol saja. Ning nek wis umpamane berbuka puasa boleh pakai putih nggak apa-apa. Dulu Mas Bondan juga pernah menginterpretasikan Arya Penangsang itu pakai ubel. Jadi semuanya pakai ubel. Jadi memang zaman Demak, Mintoro, Sultan, kemudian Sunan, para Sunan dan lain-lain. Jadi ubel-ubel gitu. Itu dalam pentas tertentu. Nek ning pentas umum, ya kuwi engko mesti dikritik karo penonton. Kok ngono to? Nah gitu loh. Nah begitu, jadi pas saya memerankan Arya Penangsang pas berbuka puasa itu ya ora kudu nganggo abang, mungkin bisa hitam atau putih atau apa. Nesune engko nesu emosine ning pas buka kuwi ya mangan ya seneng-seneng aja nesu sik. Ngono kuwi. Urung-urung pendelian. Menguatkan begitu, Pak. Jadi dari berbagai sumber yang bisa penjenengan. Kemudian kekuatan
secara pribadi. Panjenengan didapuk itu kira-kira bentoyong apa ndak? Nah wis didapuk pernah, waduh, aku kok anu ya, wis gagal sebelum bermain. Ini wow, oke, tantangan. Peran-peran tantangan itu penting. Naming peran biasa, wis biasa. Tantangan itu yang menjadikan panjenengan lebih matang dalam bermain. Ngaten menika. Jadi belum atus menawi kanca-kanca kadang badhe konsumen kepresa. Nanging atus iku enggak. Iya. Bila atus iku enggak, jadi kagak organ buka cekap. Mangke menawi tasih badhe nyuwun presa. Iya. Matur nuwun Mas Darijo awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian acara Oncek Legen hari ini, dan mudah-mudahan kita nanti untuk lapan yang akan datang dengan materi yang masih berhubungan dengan ketoprak konvensional. Saya tunggu kehadirannya kembali. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Gimana kanca-kanca? Ternyata ada aktor yang angel. Sangune luar biasa banyak. Tetapi paling tidak kita sudah belajar masalah keaktoran. Dan tentunya akan melengkapi ketika kita nanti menjadi seorang pemeran. Ketika kita perform, kita sudah punya modal. Tinggal kita mau atau tidak menjadi seorang aktor yang baik seperti dari arahan dari Pak Darijo. Terima kasih, bisa ketemu kembali di Oncek Legen bulan yang akan datang. Matur nuwun.